Baik, pada video selanjutnya ini atau pada video kali ini kita akan masuk ke 6 aksiom insidensi yang sebagaimana telah saya sebutkan di video sebelumnya bahwa akan dibahas. Untuk ke-6 aksiom insidensi ini, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kita mesti mengetahui dulu adanya yang kita katakan di sini atau dikatakan oleh Pak Rawuh, karena ini tulisan ini saya ambil dari tulisan atau modul atas nama Pak Rawuh. Dia mengatakan bahwa kita membangun suatu geometri itu perlu adanya namanya unsur tak terdefinisi, yaitu titik. Ini memang kita tidak punya definisinya secara formal, tapi kita butuh ini dan kita mesti terima kondisi ini. Titik, kemudian ada namanya garis. Di sini dia katakan sebagai himpunan titik-titik yang dinamakan garis. Kemudian ada juga himpunan titik-titik yang dinamakan dengan bidang. Tentu yang dimaksud di sini titik ya, kalau kita biasa gambar ya mungkin seperti inilah. Tapi memang kan aslinya tidak bisa digambar. Garis juga yang seperti inilah, kurang lebih garis seperti itu, tidak ada ujungnya maksudnya. Kemudian bidang ya anggaplah selayar kalian, kemudian diperlebar dari kiri kanan ke samping, tidak ada batasnya, itu bidang seperti itu. Tapi tidak punya ketebalan. Kalau garis tidak punya lebar, hanya punya panjang. Kalau titik ya dua-duanya tidak punya, seperti itu. Makanya dia dikatakan objek kajiannya itu dia adalah objek kajian di geometris yang abstrak, seperti itu. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan. Di sini akan diperkenalkan adanya 6 aksiom insidensi. Ini kita coba lihat dulu. Jadi ada 3 unsur tak terdefinisi, yaitu titik, garis, dan bidang. Ketiga unsur ini kita kaitkan satu sama lain. Jadi nanti dihubung-hubungkan itu titik, garis, dan bidang dengan sebuah sistem aksioma pada geometri ya. Jadi nanti ada istilah geometri insidensi ini, tapi kita tidak terlalu ke sana. Sistem aksioma ini yang digunakan untuk membangun definisi tadi. Sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa definisi itu mungkin dibangun nanti dari aksioma dan dari mungkin unsur-unsur yang tak diketahui yang lainnya atau unsur-unsur lainnya. Nah, di sini nanti kelihatan bahwa geometri insidensi meskipun kita tidak bahas itu dibangun atas konsep aksioma insidensi ini. Seperti itu. Jadi geometri yang dibangun dari atau yang memenuhi ke-6 aksioma ini yang dinamakan dengan geometri insidensi nantinya. Tapi kita fokus kepada aksioma ini, isi dari ke-6 aksioma ini. Jadi sebagaimana dengan aksioma yang kita ketahui tentang aksioma bahwa dia itu tidak perlu dibuktikan. Jadi inilah yang kita jadikan langkah dasar atau langkah awal atau pondasi kita untuk berbicara banyak tentang titik, garis, dan bidang nantinya. Coba kita lihat yang pertama. Jadi kita fokus lihat yang pertama dulu, aksiom insidensinya. Garis adalah himpunan titik-titik yang mengandung paling sedikit 2 titik. Jadi garis itu adalah himpunan titik-titik yang mengandung paling sedikit 2 titik. Bagaimana maksudnya? Kalau mengandung paling sedikit 2 titik, ini kan masih satu aksioma kan, masih satu aksioma. Jadi katakanlah kalau mengandung 2 titik, jadi di sini belum tertentu nanti apakah garisnya itu lurus atau bengkok dan sebagainya. Intinya yang penting dia mengandung 2 titik. Adapun yang kita tahu kan garis nanti yang lurus saja. Jadi kita coba dulu buat di sini. Jadi garis itu yang mengandung paling sedikit 2 titik. Katakanlah seperti ini. Itu menurut aksioma 1.1. Jadi paling tidak 2 titik ya. Kemudian jadi kita bisa katakan ini sementara ini garis. Kemudian 2 titik yang berlainan terkandung dalam tepat 1 garis dan tidak lebih dari 1 garis. Jadi kalau begitu bentuk nanti di sini itu tunggal. Jadi kalau kita umpamakan ternyata garis itu adalah yang melengkung, katakanlah yang melengkung, kita kan belum tahu. Bisa jadi nanti begini, melengkungnya seperti ini atau melengkungnya seperti ini. Saya ganti warnanya supaya lebih atau melengkungnya seperti ini ya, bisa seperti itu sehingga tidak tunggal. Padahal 1-2 mengatakan 2 titik yang berlainan terkandung dalam tepat 1 garis. Maka kesimpulan kita di sini itu tidak boleh melengkung gitu kalau garis sampai di sini. Sekarang kita lihat lagi yang ketiga. Yang ketiga di sini dikatakan bahwa jadi tadi yang kedua itu 2 titik yang berlainan, katakanlah titik ini titik A dengan titik B, titik A dan titik B ini itu
terkandung dalam tepat satu garis. Jadi garis nanti itu pasti hanya satu yang memuat A dan B itu, karena A B berbeda, tepat satu garis. Bidang adalah, selanjutnya perkataan mengenai bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang mengandung paling sedikit 3 titik. Jadi bidang itu mengandung paling sedikit 3 titik yang tidak terkandung dalam satu garis atau tidak kolinier. Sekarang sebelum itu kita coba selesaikan dulu yang 1.2. Karena dia tidak boleh seperti ini, karena tunggal bentuknya, maka jalan yang paling aman itu garis itu bentuknya ya seperti ini, lurus. Sehingga dari bentuk ini kita bisa lihat dia pasti aman dari sisi pendek aksioma 1 dan 2. Garis dalam himpunan titik yang mengandung paling sedikit 2 titik ya. Paling tidak ujung yang ini yang benar-benar ini kelihatan seperti ujung. Atau kita ambil yang A tadi dan B ini tadi, paling tidak titiknya kan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua tadi ini 2 titik yang berlainan terkandung dalam tepat satu garis. Kita ambil 2 titik yang berlainan. Misalnya ambil ini dengan ini. Ini tepat satu garis. Kalau kita ambil lagi yang lain, misalnya 2 titik yang berlainan yang lainnya di sini, satu-satunya jalan supaya dia terkandung tepat di satu garis ya harus lurus seperti ini. Lainnya harus lurus seperti itu ya, seperti itu. Makanya garis yang kita bicarakan di sini dari 1 dan 1.1 dan 1.2 itu mesti lurus seperti itu. Sekarang kita melangkah ke bidang yang ketiga, aksiom yang ketiga ya. Yang ketiga di sini dikatakan bahwa bidang adalah himpunan titik-titik yang mengandung paling sedikit 3 titik yang tidak terkandung dalam satu garis. Jadi mengandung paling tidak ada 3 titik. Katakanlah ini P, Q, dan R. Di situ katanya 3 titik yang tidak terkandung dalam satu garis. Berarti 3 titik ini tidak boleh sepanjang satu garis. Jadi misalnya R-nya di sinilah. Seperti itu. Di sini dikatakan 3 titik tak segaris atau dikatakan tidak kolinier, tidak segaris. Dari sini bidangnya nanti sudah bisa dibuat. Bidangnya nanti ini layar kita, layar yang kita ini sedang nonton ini. Seperti itu. Itu bidangnya nanti, paling tidak 3 titik yang tidak segaris. Kalau 2 titik saja yang tidak ini yang kita buat untuk dianggap bidang kan memang ada, tapi bayangannya nanti itu banyak sekali bidangnya, bisa di ini. PQ-nya ini nanti banyak bidang bisa dibuat di sini, tidak tertentu. Kalau 3 titik sudah tertentu. Jadi intinya seperti itu. Sama dengan garis tadi. 1 titik itu garisnya nanti tidak tertentu. 2 titik sudah tertentu. Bidang juga seperti itu pun. Sekarang kita lihat yang keempat. 3 titik berlainan yang tak segaris terkandung dalam satu dan tidak lebih dari satu bidang. Sama halnya dari dengan garis. 2 titik yang berlainan itu terkandung tepat di satu garis. Begitu juga dengan di aksioma keempat, 3 titik berlainan yang tidak segaris itu tepat terkandung di tepat satu bidang. Saya kira ini cukup sederhana, kita bisa sadari bahwa kalau kita punya titik seperti ini PQR, mungkin kita membuat lebih dari satu bidang yang memuat 3 titik ini? Kan tidak mungkin. Pasti tepat satu. Karena kita bicaranya di sini bidang rata, yang rata. Kecuali kalau yang melengkung-melengkung kan bisa jadi, tapi kan di sini pembicaraannya tidak seperti itu. Baik, kita lanjut yang kelima. Ini, apabila sebuah bidang memuat 2 titik berlainan dari sebuah garis, jadi ada sebuah bidang yang memuat 2 titik berlainan dari sebuah garis, maka bidang itu juga memuat setiap titik pada garis tersebut. Atau kita katakan garis itu termuat di bidang, dalam bidang, atau garis terletak pada bidang. Contohnya seperti ini, anggaplah layar ini adalah bidang kita. Kemudian ada 2 titik. Ada 2 titik berlainan dari suatu garis. Katakanlah A dan B ini. Maka garis ini pasti terletak di bidang ini. Layar kita ini kan diumpamakan bidang. Garis ini kan berada di situ. Itu maksudnya. Kemudian yang keenam, apabila 2 bidang bersekutu, katakanlah ada 2 bidang bersekutu pada sebuah titik, maka kedua bidang itu akan bersekutu pada titik kedua yang lain. Jadi bersekutu maksudnya punya titik sekutu. Jadi katakan ada 2 bidang punya 2 titik paling tidak 1 titik sekutu ya. Katakanlah bidangnya yang ini bidang V misalnya, dan ini misalnya bidang, bagaimana yang membuatnya supaya ini atau di sini saja ya. Ini misalnya, ini bidang V, ini bidang W. Titik sekutunya 1 misalnya di sini. Katanya kalau dia punya titik sekutu 1, maka
pasti akan bersekutu juga di titik kedua yang lainnya. Coba di sini. Pasti ada di sini, ada di sini, bahkan lebih. Nah, kalau mau dibayangkan ya coba dibayangkan kira-kira mungkin tidak kita buat dua bidang yang punya satu titik sekutu saja. Nah, dibayangkan itu tidak mungkin. Nah, inilah yang kita katakan sebagai aksioma, karena memang bagaimanapun kita memikirkannya, ya mesti kalau bidang itu punya satu titik sekutu, pasti dia punya titik sekutu yang lain. Entah apakah semua titiknya sama-sama bersekutu atau cuma berupa garis. Nanti itu berbentuk teorema lah. Jadi nanti dari aksioma ini kita bisa buktikan. Jadi nanti mungkin ada teorema yang mengatakan seperti ini. Buktikanlah bahwa perpotongan dua bidang yang tidak sejajar itu adalah berupa garis. Nah, itu bisa dibuktikan dengan memanfaatkan keenam aksioma ini. Seperti itu. Saya kira cukup untuk hal ini.